Bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Ini hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya berkenan di mata Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang Kristen, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang berkenan di mata Tuhan, bukan hanya di mata manusia. Ya, kita harus berkenan di mata Tuhan supaya persembahan kita, persembahan hidup kita juga diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan pelayanan kita. Mari kita akan belajar hari ini mulai dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 dan ayat yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Sebab Tuhan tidak berkenan. Jadi tidak semua pelayanan, tidak semua korban persembahan kita itu berkenan. Contohnya Kain, persembahannya tidak dikenan Tuhan. Ya, tetapi Habel persembahannya diperkenankan Tuhan. Kenapa? Kita baca Ibrani 11. Ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korban persembahannya lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Allah berkenan dengan persembahan Habel, tapi tidak persembahan Kain, tidak. Terus, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, kenapa kalau saudara baca kitab Kejadian, dia memilih sampai memilih domba yang terbaik, domba yang paling gemuk, domba yang paling banyak lemaknya. Nah, dia kalau masuk di kandangnya, dia pilih domba ini, belum, domba itu belum. Dia pilih sampai yang terbaik. Itulah sebabnya Allah berkenan dengan persembahan Habel. Demikian juga kita di dalam pelayanan. Kalau kita ini sembarang melayani apa adanya, ya, apakah kita ini berkenan kepada Tuhan? Dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, ya, sembarangan kita dalam mempersiapkan diri, saya kira kurang memperkenankan. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 7, banyak orang percaya, orang menyebut Tuhan, Tuhan tidak masuk dalam kerajaan sorga karena tidak berkenan. Banyak nabi-nabi, guru-guru, ya, ngusir setan bernubuat, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal, karena tidak diperkenankan. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan, enyahlah daripadaku. Ya, mari kita baca sedikit itu supaya selalu mengingatkan saya, mengingatkan saudara, supaya kita cari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia, bukan pujian manusia. Ya, ayo kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa itu yang berkenan. Yang melakukan
ketaatan kepada Tuhan itu berkenan. Ya, lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, ya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Sudah bernubuat, ya, terus dan mengusir setan demi nama-Mu. Pergi, ya, terus. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Bikin mujizat, ya. Semua demi nama Tuhan. Terus. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak berkenan. Ya, tidak berkenan. Jangan saudara kagum sama penampilan seorang hamba Tuhan kah, guru agama kah, nabi kah. Ya, seorang yang mungkin berbicara fasih sekali, tampil dengan hebatnya, gagah, tapi itu tampilan di luar. Tuhan bilang aku tidak berkenan, enyah. Ya, jadi bukannya dilihat manusia, itu dilihat oleh Allah. Ya. Tapi kalau kita berkenan kepada Tuhan, pada waktu Tuhan berkenan, maka Tuhan mendengar kita. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan dengar kita. Doa kita, permintaan kita, hidup kita, pelayanan kita. Ya, lanjut. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Pada aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Ya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Inilah waktu perkenan. Berkenan kepada Tuhan. Ini waktu perkenanan. Ini jam-jam. Ini sebelum dunia berakhir. Kita harus cari perkenaan Allah, bukan manusia. Perkenan manusia itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Lanjut. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Hari inilah hari di mana Tuhan mau menyelamatkan. Sekian. Jadi Tuhan itu berkenan, Tuhan dengar doa kita. Tuhan jawab. Ya, hari ini mari kita belajar hidup berkenan. Baca di Alkitab. Belajar di Alkitab. Kalau kita kurang baca, ya tidak bisa tahu apa saja yang Tuhan tidak berkenan, apa saja yang Tuhan berkenan, kecuali kita baca. Ya, Alkitab ini adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Nah, ketika Saul mempersembahkan persembahan, Raja Saul ini memberikan persembahan pada Tuhan. Dia pamer di depan rakyat. Jarahan-jarahan itu diambil, dia memberi persembahan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak berkenan. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin dia tumpas itu Raja Agag, tumpas semua jarahan. Tapi Saul tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Raja Agagnya dia simpan, ya. Hewan-hewan yang mestinya ditumpas itu diambil yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, lalu kemudian dia yang kurus-kurus, yang kurang tambung, itu dipamerkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak berkenan. Ini bukan show di depan manusia, tidak. Tapi pelayanan harus dari hati kita kepada Tuhan. Takut sama Tuhan dari hati kita. Mengasihi Tuhan terus dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Baru ini namanya berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi Raja Saul ini tidak diperkenankan. Marilah kita beribadah dan memperkenankan hati Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Cara yang berkenan. Dengan hormat dan takut. Rasa hormat ada, rasa takut, berdamai, kalau tidak berdamai ada salah. Ya. Dengan cara hormat dan takut dan taat. Kalau kita baca di 1 Samuel 15 ayat 20 dan 23 sampai 23, tolong dibaca. 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 23. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Orang Amalek kutumpas, rajanya tidak. Jangan melakukan ketaatan separuh. Intinya Tuhan suruh tumpas semua, sampai Raja Agag juga ditumpas. Tapi dia simpang Agag, orang Amaleknya ditumpas. Ya, jadi maksudnya ada, ya. Terus, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang kukhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Terus, tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan." Sama seperti dengar-dengaran, taat kepada Tuhan. Terus, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dengar-dengaran itu lebih baik. Ketaatan itu lebih baik dari mempersembahkan korban sembelihan hasil dari ketidaktaatan. Terus, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kemudian lanjut ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Tidak dengar-dengaran, menolak firman Tuhan, tidak taat. Jadi jangan belajar tidak taat. Tidak taat membuat korban persembahannya ditolak oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menggantikan Raja Saul ini dengan seorang raja yang baru. Jadi posisinya juga dilenserkan dan digantikan seorang yang lain yang bernama Daud. Daud yang notabene tidak dihitung. Saudaranya semua meremehkan, bahkan ayahnya pun tidak menghitung. Kalau ayahnya menghitung untuk menampilkan siapa yang nanti mau dilantik oleh imam, oleh Nabi Samuel, harusnya termasuk Daud ini anaknya. Tapi karena dia masih muda, belum tahu apa-apa, umurnya baru 16 tahun, 15 tahun, remaja. Kamu jaga saja itu 3 ekor domba-domba. Sudah. Kakak-kakaknya semua sudah siap pamer. Wah, Nabi Samuel bilang, inilah raja ini. Ternyata Tuhan bilang, tidak. Yang kupandang bukanlah luarnya, tapi dalamnya, hatinya. Hati Daud ini berkenan. Bukan tampilan luarnya, tapi dalam hati. Tuhan melihat hatinya Daud. Ya, maka Daud disebut berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita dengarkan tentang kisah seorang yang diperkenan, yaitu Daud, Raja Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Seorang yang berkenan di hati saya, itulah Daud.
Walaupun dibilang masih muda, walaupun dikatakan tidak berperawakan yang hebat, walaupun dikatakan dia belum cukup pengalaman, tapi Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, lantik dia. Sebab Tuhan berkenan. Nah, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Daud ini anaknya Isai, cucunya Obed, cicitnya daripada Peres, dan dia merupakan anak paling bungsu, tapi diperkenankan dari 8 saudara oleh Tuhan. Kita belajar ya kenapa Daud itu sangat-sangat berkenan, sehingga waktu Daud diurapi oleh Tuhan, orang yang berkenan ini, Tuhan sendiri berfirman, aku berkenan. Dia diurapi dengan apa? Minyak. Dari mana? Tabung tanduk. Siapa yang bisa buat tanduk? Tanduk dari binatang. Itu kan cuma Tuhan yang bisa menciptakan binatang yang bertanduk. Dari tanduknya itu dipotong, dipakai isi minyak. Itu urapannya Raja Daud. Berbeda dengan memang dari awal urapan yang diberikan kepada Saul. Saul dikatakan Nabi Samuel mengambil buli-buli yang berisi minyak. Buli-buli itu buatan manusia. Ya, buatan manusia dan isinya ditaruh minyak. Kalau ini tabung tanduk, ada bedanya. Ya, urapan dari Daud dan urapan daripada Saul. Kalau Raja Saul, dia dengar-dengaran patuh penuh Roh Kudus cuma 2 tahun. Selebihnya sudah tidak. Ini mengingatkan kita, kalau kita sudah diberkati Tuhan, ya, sudah dilantik oleh Tuhan, seizin Tuhan, dipilih Tuhan, kita mesti jaga, ya, supaya berkenan terus. Tapi dia tidak jaga, cuma 2 tahun, sangat pendek, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Disuruh tumpas agak, disuruh tumpas semua hewan itu, tidak dilakukan. Tak bisa dipercaya. Saya ingat itu khotbahnya Sony, anak saya. Ketika dia mulai mau masuk kerja, dia baca itu, panduan seorang karyawan. Bisa dipercaya, itu nomor 1. Ketika dia baca, dia renungkan, bisa dipercaya. Dia bertanya pada dirinya, apakah kalau saya bekerja di sini bisa dipercaya? Itu terus terngiang-ngiang. Apakah saya bisa dipercaya? Yang kedua, beri yang terbaik, berbuah apa yang paling baik. Ini banyak orang tidak bisa melakukan. Ya. Kalau disuruh A, dia cuma A, sampai A, selesai. Mau lebih daripada A, tidak bisa, dia tidak lakukan itu. Beda dengan orang yang mau melakukan yang terbaik. Dia buat sedemikian rupa sampai yang terbaik. Sampai dia merugi. Tapi kalau kita disuruh cuma seperti itu, ya kita lakukanlah, sudah. Tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik itu seringkali merugikan kita. Ya. Nah, yang ketiga dia bilang, tidak menunda pekerjaan yang hari ini harus selesai. Jangan tunda besok. Apa yang bisa kita buat hari ini? Ini kualitas seorang pegawai itu di dunia, ya. Tapi di dunia pelayanan juga seperti itu. Apakah kita jadi pelayan yang dipercayakan dapat dipercayai? Apakah kita jadi pelayan
bisa berbuat yang terbaik walaupun kita rugi. Banyak orang kan mikir dirinya jangan rugi. Ya. Apakah kita tidak nunda waktu? Bahkan dia bilang, saya pegang prinsip ini, ya, apa istilahnya dia itu, nilai-nilai ini, sehingga apa yang besok pun, rencana besok saya selesaikan hari ini. Baru bisa berhasil. Itu berkenan kepada perusahaan. Lah kita ini mau berkenan pada Tuhan. Ya, ya. Nah, Daud ini saya kembali. Daud ini raja terbesar menurut pandangan bangsa Israel. Kalau orang Israel itu ditanya, siapa raja terbesar yang ada di Israel? Mereka akan jawab, Daud. Padahal kalau dibandingkan Salomo, Raja Salomo ini jauh lebih kaya. Jauh lebih besar hikmatnya dari ayahnya. Hartanya lebih banyak. Ya. Luas daerahnya pun lebih luas dari Raja Daud. Tapi kalau kita tanya orang Israel, siapa raja terbesar dari Israel? Daud. Ini orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud ini orang yang punya kepribadian yang sangat berkesan, walaupun tidak dipandang oleh Samuel. Ya, karena Daud selalu apa? Mau menyenangkan Tuhan. Apa saja yang dia buat itu mau menyenangkan Tuhan. Tabut perjanjian zaman Saul tidak ada lagi di bait Allah. Dia ingin menyenangkan Tuhan supaya kembali tabut perjanjian itu diangkat. Supaya ditaruh di tempatnya. Sebab zaman Raja Saul itu tidak dihiraukan. Hilang kemuliaan Tuhan di dalam bait suci. Kalau tiga tabut perjanjian tidak ada. Tabut perjanjian itu bicara hadiratnya Allah. Dia tidak pusing. Beda Daud. Walaupun dalam perjalanan Daud mengembalikan tabut perjanjian, ada kesalahan yang dia buat. Sampai Usa mati. Ya, tabut perjanjian dinaikkan di kereta yang dibuat walaupun dari emas. Tapi Tuhan tidak berkenan. Karena tabut perjanjian bukan dinaikkan di kereta, harus dipikul. Ada aturan tiap berapa langkah, harus apa yang dilakukan. Dan orang yang mengangkat itu pun tidak sembarangan, harus orang-orang suku Lewi, imam-imam Lewi. Dan Daud menari, begitu menari, tapi tidak berkenan. Karena dia kurang baju lenan, kain lenan. Kain lenan menggambarkan putih, kebenaran di dalam melakukan firman, di dalam melakukan ketaatan. Itu hidup kita benar. Itu yang Tuhan cari. Makanya Tuhan berkenan kepada Daud. Karena dia mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu Tuhan. Bukan menyenangkan manusia. Ya, apa yang kita buat menyenangkan hatinya Tuhan. Kita melayani menyenangkan Tuhan. Kita bertanggung jawab. Tugas kita lakukan dengan hati yang benar. Ya. Kita memberi persembahan, lakukan itu dengan hati yang benar. Kita mengembalikan milik Tuhan yang harus memang kita kembalikan. Ya. Kembalikan dengan benar. Memang manusia fana di dunia terima, tapi di sana dia yang diberitakan itulah yang memperkenankan hatinya.
Jadi apa saja kita buat, perbuatlah dengan benar dan sungguh seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, itulah yang memperkenankan hatinya Tuhan atas hidup Daud. Menyenangkan Tuhan, dia selalu mengarah Tuhan. Beda Raja Saul. Raja Saul mau menyenangkan rakyat. Coba kalau Raja Saul kasih keterangan apa? Ya, saya ini memperkenankan rakyat, mendengar rakyat begini, apa rakyat begitu? Ditanya sama Nabi Samuel, jawabnya rakyat. Jadi dia mau senangkan rakyat, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Ini kepala pemerintahan Raja Saul yang tidak baik. Dia ambil hatinya rakyat, tapi keuntungannya untuk pribadinya. Semoga di negara kita ini, negara yang memilih pemimpin yang takut Tuhan, yang memperkenankan hati Tuhan. Kita berdoa untuk negara bangsa kita. Sebab Tuhan memerintahkan kita harus berdoa untuk pemerintah kita. Supaya pemerintah menjalankan tugas dengan baik dan kita sejahtera. Ya, semoga kita semua ditolong Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan seperti Raja Daud. Beda dengan Raja Saul, bikin senang rakyat dengan jarahan. Coba dibaca 1 Samuel pasal 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Ya. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Itu menyenangkan rakyat. Menyenangkan orang ini, kita takut. Nanti kalau saya ngomong sama dia hal yang sebenarnya saya rugi. Karena orang ini baik sama saya, sudah menolong saya. Nah ini orang mau menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Allah. Kita mesti berhati-hati. Ada contoh-contoh yang kita bisa baca di Alkitab. Karena rakyat. Padahal untuk kepentingan Raja Saul. Dia memperkaya diri dengan jarahan. Dia sandera ini rajanya, sebab rajanya ini sumber ya yang menghasilkan untuk dia. Kalau dibunuh mati, tidak ada penghasilan lagi. Ya, tolong hati-hati ya. Gitu juga kalau saudara satu waktu ada yang jadi pelayan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk jadi gembala atau jadi apa, senangkan Tuhan. Tuh ada orang kaya di situ, ya dia suka memberi banyak, tapi kalau salah tidak ditegur, tutup mata sebelah, ya kasihan. Ya, jangan jadi seperti itu. Ya, walaupun dia tersinggung, ngomong. Itu namanya menyenangkan Tuhan. Jangan dibiarkan dia salah. Diceritakan, ditegur, dinasehati. Kalau dia mau, puji Tuhan. Kalau dia tidak mau, ya sudah, kita sudah ngomong. Kan begitu sebenarnya jadi pelayan Tuhan. Bukan karena dia seperti Raja Agag, waduh banyak produksinya ini, uang banyak, ya lembu binatang banyak, jadi aduh jangan kasih hidup dia. Secara bertanggung jawab. Saya dibekali pengajaran, didikan kuat dari guru-guru saya. Dibuat rasa takut kepada Tuhan. Ya, bukan sempurna saya, tidak. Mohon dimaafkan, tidak. Tapi dalam hati yang paling dalam, ingin lihat orang baik. Anak muda
Bukan kamu dicecar-cecar, sekarang ini banyak muda. Anak muda semua kok digituin-gituin, dimarah-marah, ditegur-tegurin. Tersinggung anak muda. Nah, anak muda kalau tidak dikasih tahu kapan lagi diajar. Ya. Pelayan-pelayan, orang ada duit, banyak uangnya, orang ternama, punya nama, kok tidak diberani ditegur. Tutup mata aja sebelah. Banyak orang seperti itu. Malah dikasih, wah ini orang punya usaha besar, kasih pelayanan. Walaupun tidak dites sampai di mana orangnya. Ya. Belum diuji. Saya dikasih pelayanan, dikasih kedudukan, dikasih posisi. Mau kemana gereja Tuhan? Kita cari perkenaan Allah atau perkenaan manusia. Sekarang anaknya Daud. Anaknya Daud ini lebih hebat dari papanya. Kerajaannya lebih luas. Kekayaannya lebih daripada Raja Daud. Penghasilnya berapa? 6 talenta emas. Nggak banyak. Lebih hebat dari papa. Tapi dia suka menyenangkan siapa? Manusia lagi. Siapa manusia? Istri-istrinya yang banyak. Ya. Susah salah ambil istri banyak sekali. Mau menyenangkan lagi sampai menyembah berhala. Mendirikan tugu berhala. Bayangkan. Tapi Daud sampai matinya, walaupun dia tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kekurangan, jatuh juga dia dengan Batseba. Ya toh? Tapi begitu jatuh dia minta ampun, luar biasa, ditegur Nabi Nathan, langsung dia duduk dalam debu, turun dari singgasana. Kalau saudara baca di Mazmur 51, bagaimana Daud penyesalannya luar biasa. Jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku. Jangan buang aku Tuhan. Biarkan aku dipulihkan supaya aku bisa menceritakan kepada orang tentang Tuhan itu. Inilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ditegur sekali sama Nathan, dia tidak marah. Saul ditegur sama Samuel, banyak alasannya, ini itulah. Ya, terlalu banyak. Coba kita baca itu ya, ceritanya bagaimana Salomo itu suka menyenangkan istri-istri yang banyak. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai ayat 8. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, ya, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Kendor. Jangan kendor cintamu pada Tuhan. Waktu Raja Salomo menuliskan Kidung Agung, itu dia penuh dengan cinta. Waktu Salomo mau menjadi raja, dia bilang, aku terlalu muda. Tuhan, tolong aku, beri aku apa-apa. Dia minta dari Tuhan. Hikmat, bagaimana memimpin sebagai raja. Dan satu kerajaan ini. Dia merendah, dan Tuhan kasih hikmat. Sehingga terkenal itu hikmatnya Salomo. Dia lebih hebat hikmatnya daripada Daud. 2 orang perempuan datang kepada Salomo, bawa satu bayi. Berebutan bayi ini. Perempuan A bilang, aku punya bayi. Perempuan B bilang, aku punya bayi. Karena yang satu, bayinya
mati waktu ketindis tidur. Nih perempuan juga tidak benar, ya. Di perempuan kalau jadi istri, jadi ibu, tanggung jawabnya sangat besar. Jadi bukan hanya mau kawin, ya, banyakkan dari apa? Naluri manusiawi. Ya, sekarang Tuhan ajar kita pakai perkenaan dari Tuhan. Inikah suami saya, Tuhan? Inikah istri saya? Ya. Ini anaknya lahir mati tindis. Sama mati dia rebut lagi anaknya orang. Jadi rebutan anak. Tapi dibawa ke Salomo dengan hikmat yang Tuhan berikan. Yang Tuhan katakan, sepanjang hidupmu tidak ada orang seperti engkau punya hikmat. Nah, dia minta, aku masih muda Tuhan, aku belum tahu. Ini merendah. Tapi perjalanan hidupnya, banyak uangnya, banyak emasnya. Dari mana-mana datang memuji Salomo. Melihat hikmatnya Salomo. Sampai ratu negeri yang paling jauh datang menyaksikan. Pegawainya diatur sedemikian rupa. Cara duduknya, cara makannya, cara apanya, cara melayaninya. Hikmatnya luar biasa. Tapi jatuh. Karena istri itu bisa menjatuhkan suami. Makanya suami juga harus jadi kepala rumah tangga yang benar. Ya. Kalau suami tidak bisa jadi kepala rumah tangga yang benar, ya susah memang. Ya. Nah, kemudian di bawah Raja Salomo, yang satu bilang, ini anak saya. Yang satu bilang, ini anak saya. Anaknya itu mati, dia tindis. Wah, tapi ribut-ribut begitu Raja Salomo. Taruh itu anak di meja. Gitu anak itu ditaruh di meja. Raja Salomo bilang, ambilkan pedang. Weh, raja ini mau bikin apa? Ya, dia bilang, taruh di meja. Sekarang aku potong anak ini, belah bagi dua. Bagian kepala kamu, bagian badan kaki kamu. Lantas yang ibu asli, jangan. Biarkan anak itu hidup, kasih saja sama dia, asal dia hidup. Yang satu bilang, itu paling baik, potong saja. Ya. Raja Salomo bilang, ini bukan ibu dari anak itu. Tidak ada orang ibu itu mau mengendaki anaknya mati. Ibu yang dilahirkan dengan susah payah. Ya. Itu kasih dia anaknya. Ini hikmatnya Salomo. Jadi hebat dia. Tapi tidak berhati-hati, jatuh. Orang kalau sudah kedudukan, ya, terus 1 tahun itu 6 talenta emas, banyak, kaya dia, lupa daratan, ya, sudah. Jadi hati-hati ya, jika emas dan perakmu bertambah, hati-hati. Ada orang tidak tahan berkat. Ada orang bisa tahan berkat, maka Tuhan kasih kamu berkat. Hati-hati. Ya. Tapi Salomo mau menyerahkan. Baca habis itu 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai ayat 8. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom,
Ya. dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ya. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oh, dia sekarang melakukan yang jahat di mata Tuhan, jahat sekali. Ya, terus. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, Ya. dewa kejijikan sembahan orang Moab, Ya. di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan Ya. bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ya. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, Ya. yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Ya. Bukan main. Jadi Salomo ini jauh melebihi Raja Daud. Tapi dia tidak berkenan. Karena itu. Jadi hati-hati. 3 tahta. 3 tahta. Apalagi harta. Apalagi tahta, harta, apalagi? Hah? Satu lagi Jadi ini bahayanya kalau orang itu diberkati, ya lupa dia. Ya. Nah, padahal awalnya dia naik, minta hikmat. Nah, Tuhan kasih hikmat. Saudara baca nanti riwayat Salomo. Gimana dia berikan keputusan, ini ibu yang benar. Wah, hebat. Ini ibu yang salah, yang tidak benar. Nah, kalau baca ayat 18 dan ayat 19 dari 1 Samuel 15. Tolong dibaca. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu. Tumpas orang berdosa itu. Yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ya. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Bohong lagi dia. Ya, inilah orang-orang yang tidak berkenan pada Tuhan. Beda dengan Daud. Daud jatuh dengan Batseba, membunuh Uria. Tapi ditegur Nathan, langsung dia turun, aku sudah berdosa. Dan dia nyatakan penyesalannya dalam Mazmur 51. Jangan ambil rohmu Tuhan, baharui hatiku. Ada orang ditegur, tambah marah. Ya. Ini ditegur, aduh saya salah. Hebat. Tolong dibaca Mazmur 51. Mari kita belajar bagaimana orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Mazmur 51 ayat 5 dan ayat 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ya. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ya. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ayat 7. Terus. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ya. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya. Bersihkanlah aku. Ya. Daripada dosaku dengan hisop. Ya. Maka aku menjadi tahir. Ya. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Begitu takut, jangan buang saya. Karena apa? Dia lihat raja pendahulunya.
Bagaimana Raja Saul tidak ada Roh Kudus lagi, tidak ada Roh Tuhan lagi. Urapannya sudah pindah kepada Daud. Waduh, diganggu oleh roh jahat. Macam-macam roh jahat menyerang Raja Saul, sehingga dipakailah Daud oleh Tuhan main kecapi. Jadi ketika roh jahat mengganggu Raja Saul, dia main kecapi jadi pelayan. Rendah hati dia. Kalau dia main, ini pemain musik ya, kalau kau diurapi Tuhan, walaupun kurang mahir, tapi jangan terus bertahan kurang mahir, belajar. Nah, setelah dia belajar, dia mulai belajar, diurapi Tuhan, itu setan pergi, Raja Saul tenang. Jadi pemain musik itu harus ada hidup dalam doa, hidup dalam kebenaran, hidup benar di mata Tuhan. Begitu juga pujian, ya, begitu juga saya terlebih, ya, kita semua harus jaga ini. Kalau salah ya minta ampun, jangan membuang. Ini ayat 13, baca Mazmur 51. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini dia takut sekali, dia lihat itu Saul, ya. Nah, kemudian ayat 18, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, ya, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Ya, korban sembelihan kau tidak disukai. Apa yang disukai Tuhan? Tolong baca. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, Hati yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya itu Allah. yang Tuhan lihat. Hati yang menyesal, hancur. Bukan hanya menyesal saja seperti Raja Saul, ulang-ulang bikin dosa lagi. Ya, ini menyesal, betul-betul menyesal. Ini Daud. Makanya saudara tanya orang Israel, siapa raja terbesar? Daud. Bukan Salomo. Ya, sebab dikatakan dalam Kisah Rasul 13, tolong dibaca ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Melakukan kehendak Allah, taat sekian. Taat itu T-A-A-T. Dari kiri T-A-A-T, dari belakang kanan T-A-A-T, sama. Pentingnya ketaatan. Karena ketaatan manusia boleh menikmati buah pohon kehidupan. Kalau manusia melanggar, diusir dari Taman Eden. Hanya taat. Apa cuma makan buah? Ini penting sekali ketaatan. Ya. Nah, kalau saudara jadi pekerja di dunia market di luar, juga seperti itu. Dapat dipercaya. Nah, jadi pelayan Tuhan juga dapat dipercaya. Sama. Setia. Tanggung jawabnya diberikan. Setia. Dapat dipercaya. Nah, apalagi yang kedua, berbuat yang lebih baik. Ini banyak orang tidak mau rugi, ini rahasianya. Ya, kalau saya diminta oleh gembala saya melakukan sesuatu, saya bukan hanya melakukan apa yang dia suruhkan, tidak. Saya cari sampai yang terbaik dari yang terbaik, walaupun siksa. Itu pengalaman saya. Misalnya ada orang disuruh bos, ya ini pembantu ini disuruh bos, tolong pergi cari itu, coba termos, ya cari yang terbaik, ya harganya tidak masalah.
Udah, dia pergi cari termos. Dapat harga tidak masalah. Ini baik, ya baik, ambil. Tapi ada pegawai, pembantu yang cari termos yang terbaik. Tapi dia tanya satu-satu, dia pergi lagi ke sana. Dia pergi 2-3 tempat untuk membuktikan yang terbaik dan yang paling murah. Jadi bosnya ringan. Padahal ini orang kaya. Ada orang mau seperti itu. Ada orang tidak mau. Nah, itu kualitas kita. Salah mengerti ini. Kurang mengerti. Pak Nofkal, tolong beli lampu neon, begitu ya. Atau ini mau beli kamera. Pak Nofkal sudah pergi putar-putar. Jauh-jauh putar-putar. Ini ya saya sebagus ini, kualitasnya begini, harganya ini. Nanti bayar. Ada orang lokal. Coba pergi cari berapa tempat, siapa tahu ada lebih murah, ya kan? Nah, ini orang begini. Membuat bosnya senang karena apa? Berbuat yang lebih baik. Gitu juga dalam melayani Tuhan. Beri yang terbaik, berbuat yang terbaik. Usahakan yang terbaik, itu yang dimaksud. Sehingga yang nyaman siapa? Kamu sendiri. Sukses. Betul. Mari kita belajar hidup berkenan, ya. Dan Daud ini contohnya, hatinya benar, itu nomor 1. Waktu dipilih semua kakak-kakaknya hampir tertipu si Samuel ini. Bukan, aku lihat hatinya. Bagaimana hatinya Daud? Tuhan lihat hatinya benar. Ini hati. Hati yang benar, itu yang penting sekali. Hati yang benar, ya. Jadi mari kita belajar. Sebab apa? Tuhan memperhatikan hati lebih dari luarnya. Tuhan memandang hati, bukan memandang luarnya. 1 Samuel 16 ayat 7. Perhatikan baik-baik. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ya. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Jangan lihat luarnya. Sebab aku telah menolaknya. Terus? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, memperhatikan hati orang, dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan itu juga memperhatikan kata-kata kita. Kata-kata. Ketika orang itu ditanya, kalau dia berbuat sesuatu, Tuhan dengar kata-katanya. Ya. Majikan, atasan kita, pendeta kita tidak tahu. Kalau saudara berbohong, kita tidak tahu. Dusta. Jangan biasakan itu. Terlalu cepat berdusta, terlalu gampang dusta, menyembunyikan. Tidak, di hadapan Tuhan, tidak. Tuhan tahu. Ya. Tuhan perhatikan ini, kata sia-sia yang kita ucapkan. Tolong dibaca Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata sia-sia. Jadi kata-kata kita diperhatikan Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi biasakan untuk tidak melakukan dusta.
Salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan adalah berdusta. Dari mana kamu sampai terlambat pulang? Waduh, macet. Macet sekali, bos. Waduh. Benar macet. Kalau hitung-hitung sampai di sini, tidak perlu sampai sedemikian lama. Kok macet? Nah, itu dusta. Dia singgah makan-makan, dia singgah di mana, baru dia lapor bos, macet. Jangan ya, saudara yang bekerja di perusahaan apapun, bicara yang sebenarnya. Minta maaf, saya tadi singgah makan di rumah, baru datang bos, terlambat. Gitu toh. Ya, kata sia-sia dipertanggungjawabkan. Orang itu dengar kita, kata-kata kita. Apalagi yang menyenangkan dari Daud? Dia menghormati otoritas. Anak hormat tunduk pada orang tua. Pegawai tunduk kepada majikan. Para pelayan yang ada dengan jemaat belajar tunduk pada gembala. Itu otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Itu menyenangkan Tuhan, hidup berkenan. Menghormati otoritas. Suatu tindakan yang menyenangkan Tuhan. Tidak mau sama seperti Saul. Banyak bohongnya. Dusta dengan gampang. Orang tua perlu dihormati. Karena panjang umur, bahagia hidupmu di bumi, janji Tuhan. Itu otoritas yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan pada hati Tuhan. Istri tunduk, kata Alkitab, menghormati suami. Itu seorang istri. Otoritas di atasnya adalah suaminya. Suami, kamu ya, aku kepala ya. Oh, enggak bisa, saudara. Dibela istrimu sama Tuhan juga kalau kamu salah. Enggak boleh semena-mena. Walaupun istri disuruh tunduk kepada suami, tapi suami tidak boleh semena-mena, hidup bijaksana. Kan bahagia sebenarnya kita diatur oleh Alkitab ini, firman Tuhan. Cuma kita kurang baca toh, jadi kurang tahu. Kalau kita baca kitab Maliaki, yang kitab Maliaki yang kita baca, 4 pasal, baru kita tahu kan di situ bahwa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus menyenangkan Tuhan. Menyenangkan itu artinya berkenan. Karena kita bukan kasih manusia saja, memang di sini manusia-manusia fana yang menerima kata Ibrani pasal 7. Tapi di sana dia yang menyambut itu, yang namanya diberitakan. Ya. Pimpinan perusahaan kita menaklukkan diri. Kecuali dia suruh kita berbuat dosa, kita berhikmat. Ya, jadi kesaksian. Tidak bisa bos, kalau mencuri begini, tipu orang. Ini zaman saya ya, zaman saya masih muda. 1 karung beras atau 1 karung gula yang kita perdagangkan, misalnya 100 kilo. Ya, banyak orang pakai tajam-tajam begitu. Tajam, kayak besi bundal itu pipa, dikasih potong, diruncinya, tusuk,
kepada karung itu, dikasih keluar 1 kilo. Jadi bukan 100 kilo, mana 99 kilo. 1 kilonya di mana? Ya dijual, curi. Tidak jujur. Hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup yang jujur, ya, menghormati otoritas suami kita, gembala kita, tunduklah kepada para pemimpinmu, sebab mereka yang bertanggung jawab atas jiwamu. Kan ada ayatnya itu semua. Nah, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Amin. Saudara mau berkenan kepada Tuhan? Nah, ini Daud, kisahnya Daud. Masih banyak yang saudara bisa baca tentang Daud dan memetik apa-apa yang kelebihannya Daud. Silakan baca dan belajar. Ini cuma sebagian kecil yang saya bisa dapatkan. Bagaimana Daud itu berkenan kepada Tuhan. Pernah jatuh dalam dosa? Pernah. Pernah sombong? Oh pernah. Oh pernah. Sampai tulah kena kepada bangsa Israel. Daud sombong. Dia sudah berhasil, dia hitung tentaranya. Hebat aku ini, dia hitung. Dia jatuh. Tuhan menghukum dengan bala. Dia bukan orang sempurna seperti saya dan saudara. Tapi dia mau datang pada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Penyesalan yang sungguh dan merubah hidupnya Daud. Setiap kali ditegur, pasti dia rubah hidupnya. Angkat tabut, pakai kereta, tidak benar. Ditegur, dia mau memperbaiki. Kalau saudara baca cerita Daud, itu sangat memberkati. Jadi berkenanlah di mata Tuhan, bukan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang kembali, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin.